terkadang dalam hidup menyalurkan kemerdekaan ringan rasanya ketika kita mulai melepaskan pemberian. Karena kasih itu memberi, kasih itu membahagiakan orang lain, kasih itu melihat penderitaan orang lain sebagai bagian yang diempati, hingga tindakan kasih, tindakan iman disalurkan. Perahu kita akan ringan. Seperti apapun badainya, seperti apapun pandeminya, seperti apapun krisisnya, perahu ini ikut naik, saudara. Kenapa? Di balik semua goncangan, di balik semua musibah, berkat Tuhan ada. Dan Tuhan menunjukkan di tengah-tengah hal yang tidak mungkin lah, mukjizat terbesar terjadi. Hari Tuhan. Tahun 2020 ini adalah hari Tuhan. Tuhan izinkan pandemi virus corona COVID-19 ini melanda bangsa-bangsa. Dan 31 Desember 2019, Tuhan sudah pesankan krisis atas bangsa-bangsa. Seluruh bangsa krisis. Hari ini tidak ada yang kuat. Cinta Tuhan, apa yang tertulis di dalam kitab suci, saudara yakini, saudara kerjakan, dan kerjakan dengan catatan harus dengan ketulusan dan kemuliaan. Pasti berbuah. Kalau sudah berbuah, saudara tidak akan terpengaruhi oleh perdebatan rohani apapun. Ini jawaban buat semua kita. Kalau sampai tidak bisa dihindari, krisis itu benar-benar datang. Tetapi di dalam kehidupan, di hari Tuhan itu, kita kedapatan orang-orang setiawan, orang-orang yang betul dipagari tembok api Tuhan, orang-orang yang betul-betul dibawa Tuhan masuk ke tanah Goshen. Adalah orang-orang yang betul-betul hidupnya adalah kesaksian bagi kebesaran Yesus Kristus Tuhan. Dan ketika kita melayani anak-anak Tuhan di dalam multimedia, Bu Angel mengalami banyak sukacita karena ketemu orang-orang setiawan, orang-orang yang penuh kemurahan, orang-orang yang luar biasa dalam anugerah Tuhan. Saya berdoa buat orang-orang yang sudah berinteraksi dengan tim Father's Miracle ini. Berkat Tuhan atasmu melimpah-limpah. Apa yang engkau berkati, apa yang engkau lakukan di dalam ketaatan sesuai pimpinan Roh, biar kembali lipat kali ganda buat hidupmu, buat keluargamu, buat masa depanmu, buat semua aspek kehidupanmu. Doa berkat ini engkau terima sisi rumahmu, sisi keluargamu, di dalam nama Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Anugerahkan bagi kami roh pengenalan akan Engkau, hati yang taat, hati yang mau dengar-dengaran akan suara-Mu. Bimbing kami semua di tengah-tengah keadaan kehidupan hari ini, kehidupan yang tak biasa telah terjadi di antara bangsa-bangsa Tuhan. Tetapi Engkau mengajari kami jalan-jalan kehidupan. Engkau membimbing kami mencapai solusi di dalam kehidupan. Karena itu Tuhan, kami bersandar akan kebenaran firman-Mu. Anugerahkan roh hikmat, pengertian dan pengenalan yang benar akan Engkau. Anugerahkan kasih-Mu bagi setiap kami. Hingga yang berbahagia yang mendengarkan firman-Mu dan menyimpannya dan melakukannya adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang Kau khususkan dalam kehidupan ini. Menjadi setiawan-setiawan yang Kau persiapkan menjelang kedatangan-Mu nanti. Ya, semua kami mencapai janji-janji-Mu, hidup di bumi seperti di sorga. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita yang cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Saudara-saudara terkasih, dalam beberapa hari ini, setelah 1 minggu kita belajar pelajaran 3 dan 2 minggu lalu,
sebagaimana dipesankan Tuhan untuk kita berdoa syafaat terhadap Mei dan Juni 2020 ini, karena menurut pimpinan Roh Kudus akan ada lompatan pandemi. Dan ternyata benar, saudara ya, dalam 1 minggu ini kita menerima update berita. Dalam 1 hari lompatannya hampir 1000, saudara. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Karena itu kita ikuti pimpinan Tuhan, kita taati, kita akan dapatkan banyak hal yang luar biasa terjadi. Nah, saya menerima pertanyaan di balik pelayanan minggu lalu dalam pelajaran 3 dan 2. Pak Johan itu nangis karena ingat mamanya, atau kan nangis karena beras? Ini pertanyaan yang luar biasa sekali, dan ini memang perlu dijawab. Saudara, kalau saudara sudah membaca buku Dalamnya Kasih Yesus, di sana ada kesaksian hidup saya tentang keuangan saya dengan almarhumah istri saya saat itu, tinggal 200.000. Rehwel berusia 1 tahun lebih, dan Serat si bungsu masih di dalam kandungan. Dengan keadaan uang 200 lebih aja kami nggak pernah menangis, saudara. Deraan hidup seperti itu kami tidak menangis. Kenapa? Karena saya dengan istri saat itu sudah memberi hidup, merelakan hidup, dan percaya kami disatukan menjadi suami istri, disatukan menjadi keluarga. Itu karena ada Tuhan, dan kalau ada Tuhan ada pemeliharaan, dan kami belajar untuk masuki dunia Tuhan lewat dunia pemeliharaan. Berbahagialah orang yang dipelihara Tuhan, saudara, karena dia Bapa yang baik. Dia menjamin hidup kita, dia menjamin kelangsungan garis keturunan kita. Jadi kalau saya boleh menangis minggu lalu, itu bukan karena sesuatu yang mudah. Coba saudara minta banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang-orang rohani nangis di depan anak-anaknya, di depan keluarga. Apa semudah itu menangis, saudara? Tidak. Semua yang datang dari Tuhan, di balik ketulusan dan kemurnian, pasti bersandarkan akan kasih dan kebaikan Tuhan. Saya ingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan Yesus lewat mama saya. Ada banyak kenangan yang tidak bisa terlupakan dari mama saya, saudaraku. Karena itu kitab suci tidak pernah salah tulis, kenangan akan orang benar mendatangkan berkat, saudara. Jadi ingatan-ingatan itu membuat saya menangis. Nah, ada juga pertanyaan yang masuk dari Jawa Timur kepada saya. Dikatakan gini, Pak Johan, apakah sekarang ini kita sudah memasuki 7 tahun masa kesukaran seperti yang diwahyukan? Saya berkata belum. Tanda-tanda menuju ke sana iya, tetapi belum masuk masa 7 tahun kesukaran besar itu. Kenapa? Karena salah satu tandanya itu kasih menjadi dingin. Hari ini masih banyak kasih yang hangat di mana-mana, berarti belum menuju ke arah masuk 7 tahun kesukaran besar itu. Karena anak-anak Tuhan masih membendungnya, saudara. Karena kasih di antara kita, masih ada banyak anak-anak Tuhan yang di tengah pandemi virus corona COVID-19 ini menyalurkan kasih Yesus dengan diam-diam, dengan ketulusan di mana-mana di jalan. Saya bisa melihat hal-hal yang seperti ini, saudaraku. Tiba-tiba di perapatan jalan, di pinggir-pinggir jalan besar, ada banyak orang-orang kesusahan duduk. Dan setiap sore saya melihat anak-anak Tuhan membagikan sembako, membagikan makanan, membagikan pakaian, membagikan perbekalan-perbekalan. Ini semua menandakan bahwa kasih Tuhan masih hangat. Kasih Tuhan belum dingin di akhir zaman ini. Maka masih ada sedikit waktu untuk semua kita harus mengerti dan memahami hari-hari berharga ini, untuk kita mempersiapkan diri supaya jangan sampai ketika hari itu tiba, di mana hari itu dikatakan Tuhan Yesus seperti pencuri, kita tidak siap. Sungguh semua orang yang percaya pada Tuhan berharap rapture, terangkat dalam keadaan hidup-hidup, saudaraku. Kita bisa lihat film-filmnya, kita bisa membaca Injil, bisa membaca kitab Wahyu, kita bisa baca semua pesan-pesan Tuhan dengan jelas. Ada 2 orang di ladang, 1 diangkat. Ada 2 orang di pembaringan, 1 diangkat, yang 1 ditinggal. Ini bicara tentang kesorgaan, rombongan, saudara, yang siap terangkat, yang capai kualitas, yang capai kuota Tuhan, yang capai perkenanan Tuhan, terangkat. Loh, bagaimana kalau orang tua terangkat, anak tertinggal? Ya ditinggal. Pada hari itu tidak ada pilihan dan tidak memilih, dan tidak ada praktek KKN. Oh, ini keluarga pendeta, oh ini banyak kenal pendeta, oh ini orang lalu banyak buat ini buat itu. Nanti dulu, semua penilaian itu murni datang dari Tuhan. Seperti yang terjadi di tahun 2020 ini, kematian tidak bisa ditafsir pilih siapa-siapa. Karena banyak juga tokoh-tokoh rohani, banyak juga orang-orang rohani yang terkena langsung mati.
Nggak milih. Sementara kita bisa lihat orang-orang susah di luar sana beli masker, nggak bisa jalan kemana-mana tanpa masker, mereka masih hidup. Apakah itu jaminan? Tidak. Kita nggak mengerti hal seperti itu karena semua itu ada jawabannya pada Tuhan. Nah, hari ini saya mau ajak saudara belajar tentang pelajaran kalau ke minggu lalu 3 dan 2, sekarang 3 dan 1, yaitu Bahtera Kehidupan. Kita belajar sesuatu yang menarik lewat sebuah kisah di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai 21. Kita lihat sebuah kisah yang menarik lebih dulu lewat catatan Injil. Yohanes 6 ayat 15 sampai 21. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberangi ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Amin. Saudara terkasih, kitab suci berkata, laut bergelora. Mereka ketakutan. Di dalam ketakutan mereka tidak bisa mengenal Yesus. Sosok pribadi yang agung, yang luar biasa itu berjalan di atas air. Dan ini sesuatu yang terjadi di dalam kisah Injil, saudaraku. Dan kita tahu ini ya dan amin bagi beberapa saudara-saudara seiman yang sudah berangkat ke tanah perjanjian Israel. Kita bisa melihat danaunya bukan kayak danau Sunter, saudara. Danau di Israel itu luas, besar sekali. Bahkan kapal besar pun bisa dipakai untuk berlayar. Jadi danau itu besar sekali, bukan danau kecil, saudara. Mungkin melebihi danau Toba besarnya. Danau Toba cukup besar. Mungkin danau di Israel lebih besar lagi, saudara. Dan kita bisa melihat sebuah pembuktiannya di kita, saudara. Ikan nila, ikan mujair itu mungkin paling besar 5, paling hebat 7 jari. Tapi di danau Israel, ikan yang disebut ikan Petrus itu besarnya kira-kira 12 jari, saudara. 1 piring besarnya. Nah, dan yang lebih luar biasa lagi, murid-murid Yesus ini sebagian besar adalah berprofesi nelayan. Nelayan itu udah biasa melihat yang namanya gelombang, melihat angin kencang. Tetapi mengapa sesuatu yang terjadi ini membuat mereka ketakutan? Seperti hari ini, saudara, bertahun-tahun banyak sekali telah terjadi di dalam kehidupan. Saya juga ada pada tahun 98. Krisis terjadi 22 tahun yang lalu. Saya ada di sana. Saya hidup pada masa itu. Saya bisa melihat masa kerusuhan. Saya bisa melihat masa lonjakan naiknya harga barang. Saya bisa melihat masa-masa kelaparan, masa demo, masa keramaian, masa sesuatu yang tidak menyenangkan itu. Tapi tahun 2020 ini berbeda dengan tahun 98. Nah, saya percaya bahwa di dalam kisah Injil ini, sesuatu yang tak biasa, sesuatu yang berbeda telah terjadi. Memang tidak digambarkan secara detail, tetapi kalau kita bisa melihat parameternya, murid-murid Yesus adalah murid-murid yang berprofesi sebagai nelayan, hingga menimbulkan rasa takut yang luar biasa pada mereka. Ini pasti suatu gelombang yang sangat besar, angin yang sangat kencang, dan saking luar biasanya kejadian itu, hingga ketika dia melihat Yesus, di dalam tulisan yang lain dikatakan hantu, yang mereka mengira hantu sedang berjalan di atas air. Ini kan sesuatu yang luar biasa, saudara. Hari-hari ini pun terjadi hal yang tak biasa di tahun 2020 ini. Ketika pandemi virus corona COVID-19 ini melanda bangsa-bangsa, krisis terjadi di mana-mana, saudaraku. Sekali lagi, krisis terjadi di mana-mana, saudaraku. Ketika tahun 98, orang yang pegang barang kaya raya. Hari ini, tahun 2020 ini, yang pegang barang jadi sakit kepala, kesulitan. Yang punya karyawan banyak, sakit kepala. Jadi, betul-betul sebagaimana digambarkan dalam catatan Injil Yohanes 6 ayat 16-21 ini. Tahun 2020 ini, sesuatu yang tak biasa telah terjadi. Sebagai murid-murid berprofesi sebagai nelayan, pengalaman mereka tidak tolong akan hidup mereka di tengah situasi seperti itu di tahun 2020 ini.
Pengalaman hidup kita di balik krisis tahun 98 pun tidak bisa tolong hidup kita. Karena hari ini terjadinya sesuatu yang tak biasa, sesuatu yang lain, sesuatu yang menakutkan, saudaraku. Ini seperti gambarannya seperti ini, saudara. Hingga sebagaimana murid-murid tidak tahu bahwa Yesus berjalan di atas air. Di tengah gelombang, di tengah angin kencang itu satu sosok, satu pribadi itu berjalan di atas segala hal yang disebut mustahil itu. Hari ini, mungkin ada banyak anak-anak Tuhan juga mulai kehilangan. Tidak bisa melihat Tuhan. Tidak bisa mengenali Tuhan. Maka kitab suci telah berpesan kepada kita, umatku binasa karena tidak ada pengenalan akan Tuhan. Ini kuncinya, saudara. Tidak ada pengenalan akan Tuhan. Hingga ketika segala sesuatu terjadi, mereka tidak bisa lihat Tuhan. Karena seluruh perhatiannya fokus pada gelombang yang besar. Seluruh perhatiannya telah dicuri oleh hembusan angin yang begitu besar. Badai melanda dunia. Badai melanda iman. Badai menggoncangkan akan kehidupan. Ini yang sedang terjadi. Saudara, kalau saudara ikuti seri pengajaran ini lewat ibadah-ibadah online yang kita jalani ini, saudara akan menemukan ada pesan Tuhan yang saya tafsirkan lewat mimpi seorang dokter. Akan ada masa kesusahan besar dari mulai Maret hingga Desember selama 10 bulan itu. Apakah sudah terjadi? Saya berharap di dalam anugerah Tuhan yang besar, setelah kita berdoa, berpuasa, mencari wajah Tuhan, merendahkan diri, saya berharap Tuhan luputkan semua itu dan benar-benar tidak terjadi. Tetapi apakah hal itu benar-benar tidak terjadi atau sebaliknya belum terjadi? Ini masih jadi sebuah pertanyaan iman dalam diri saya. Tetapi ada beberapa mimpi anak Tuhan lewat tanah Papua barusan disampaikan kepada saya baru 2 hari yang lalu. Dia berkata, Pastor Johan, apa artinya? Saya melihat sebuah sarung tangan yang robek tembus. Saya terenyuh ketika membacanya, saudara. Kenapa? Ini bukan mimpi biasa. Mimpi yang muncul dari ujung dunia, yaitu tanah Papua, saudara. Sarung tangan adalah bicara tentang perlengkapan medis, saudara. Kalau sampai sarung tangan aja sobek dan pecah, ini bicara tentang apa? Bencana pandemi ini akan membesar, saudara. Kalau seluruh rakyat Nusantara tidak menyadari hal ini dan masih menganggap sepi dan menganggap biasa dan menyepelekan virus corona ini, Ekuador sudah jadi suatu contoh yang mengerikan ketika tidak bisa ditangani. Bencana kematian di mana-mana di tanah Ekuador, kita bisa melihat mayat-mayat bergelimpangan di jalan dan tidak ada orang berani sentuh karena menular, saudara. Saya berdoa, roh kesadaran yang dari Tuhan masuk atas bangsa kita, pemerintahan bangsa kita, bahu-membahu, tidak merasa jeri lelah dengan kelakuan rakyat kita. Tapi seluruh rakyat Nusantara juga diberi kedewasaan kesadaran bahwa ini masanya bahu-membahu bersatu hati untuk memerangi virus corona ini. Di balik serangan virus corona ini masih ada satu bahaya yang lebih mengerikan, yaitu krisis kelaparan. Oh, Indonesia kaya karena dikelilingi lautan. Tidak mungkin krisis. Nah, saudara, ada banyak hal yang kita harus pelajari dengan seksama, dengan hikmah dan kebijakan. Kita dikelilingi lautan, tapi kalau saudara lihat medsos, saudara lihat perkembangannya, Laut Cina Selatan hari ini semua negara, saudara, yang mengalami konflik perang dingin, yang mengalami konflik mulai membuka front terbuka, mengirim armada kapal perangnya, saudara. Cina, Amerika, Jepang, negara-negara yang punya kepentingan di baliknya mulai menunjukkan kekuatannya. Kita berpikir perangnya mungkin seperti perang dunia pertama, saudara ya. Kita berpikir mungkin perangnya seperti perang zaman pahlawan kita, bambu runcing atau senjata yang konvensional, mesti diisi, didorong-dorong. Ya, kalau saudara pernah nonton film perang terakhir pada masa Perang Dunia Kedua pada zaman Sekutu melawan Nazi, di situ diperankan oleh Brad Pitt, saudara bisa melihat ketika Jerman mengeluarkan produk baru, saudara, Panzer Jerman itu tidak bisa diledakkan, saudara. Jadi tank-tank Sekutu itu tembak ke pansernya
Jerman itu nggak mempan, tapi sekali panser Jerman menembak tank sekutu itu meledak habis, saudara. Hanya sisa satu tank yang diperangi oleh Brad Pitt itu yang bertahan, dan itu pun habis dalam kematian, saudara. Kalau terjadi perang dunia ketiga, perang dunia keempat, hari ini nggak main konvensional, saudara. Seluruh bangsa itu menyimpan perlengkapan canggih. Tidak lagi perang-perang fisik manusia, saudara. Mereka sudah tinggal pencet tombol, saudara. Arah berapa derajat, itu akan masuk ke lautan, akan masuk ke daratan. Efeknya, kalau sampai Laut Cina Selatan terjadi peperangan, bencana kimia akan terjadi, hasil laut akan habis. Maka kita tidak bisa andalkan lagi sekeliling kita laut, karena sudah tercemar. Dan sudah tidak aman, karena siapapun yang dekat di sana pasti ditembaki, saudara. Nah, ini kita mesti siap sedia. Ini pesan peringatan buat kita bahwa krisis ini, krisis kelaparan ini sedang mengintai bangsa-bangsa, bukan hanya bangsa kita. Kita harus menyadari bahwa apa yang dipesankan Tuhan ini. Ini aku, kata Yesus. Ini aku, kata Tuhan. Kita harus tahu bahwa hari ini kita sedang menunggu kehadiran Tuhan Yesus. Karena seluruh badai, gelombang, bencana pandemi virus corona COVID-19 ini hanya Yesus yang bisa menghentikannya. Tidak ada seorang pendeta pun, tidak ada seorang hamba Tuhan pun, tidak ada seorang nabi pun, seperti yang dituliskan dalam kitab suci. Tidak ada rasul-rasul pun. Yang ada hanya Yesus yang bisa menghentikannya. Tuhan, Juru Selamat, Raja segala raja ini, yang sanggup menghentikan semua badai, gelombang, pencobaan, dan seluruh musibah bencana kehidupan di tahun 2020 ini. Hanya Yesus jawabannya. Karena itu, saudara, kita belajar pelajaran 3 dan 1 hari ini, Bahtera Kehidupan. Mengapa murid-murid demikian takutnya? Mereka satu perahu, saudara, nelayan. Tetapi ini tak biasa, saudara. Mereka pandai berenang, tapi berenang bagaimana bisa menyelamatkan diri di tengah-tengah danau yang begitu lebar, begitu dalam, begitu luar biasa, situasi mencekam seperti itu. Pengalaman tidak tolong hidup kita. Kesanggupan kita tidak bisa tolong hidup kita. Kemampuan kita tidak bisa berdaya saat itu. Inilah yang dikatakan kitab suci. Teruna-teruna, pahlawan-pahlawan tertunduk lesu di hari yang diizinkan Tuhan itu. Di mana penghakiman, di mana hari Tuhan, di mana seluruh dunia akan menyaksikan Tuhan yang kita sembah, Juru Selamat dunia itu, menyelamatkan sisi dunia ini. Karena itu dia dikenal sebagai Juru Selamat dunia. Yesus Kristus, Mesias, anak Allah yang hidup, Tuhan yang lahir dari Nazaret. Dia datang menjelma jadi manusia, dia mati sebagai manusia, dan kemudian dia tebus dosa sisi dunia ini. Dia bangkit di hari ketiga, dan dia naik ke surga. Semua harapan dan kemenangan tersedia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, yang saya tangkap yang diajarkan Roh Kudus adalah murid-murid takut, bahtera mereka, perahu mereka tenggelam. Itu ketakutan terbesar. Hari ini saya percaya di seluruh antero dunia, di seluruh belahan bumi, di seluruh bangsa, di antara seluruh iman, agama, kepercayaan apapun, seluruhnya pasti akan berpikir yang sama. Takut keluarganya tenggelam, takut perahu kehidupannya tenggelam, takut bahteranya tenggelam. Semua punya perasaan yang sama. Saya mau bagikan 3-1 ini untuk kita belajar sama-sama. Sebagaimana minggu lalu kita belajar 3 dan 2. Kalau saudara terus ikuti pelajaran-pelajaran yang ada setiap minggunya, saudara, tentu bukan suatu pelajaran yang menyenangkan. Kenapa? Karena saya membagikan isi hati Tuhan dalam dimensi pelajaran hidup sehari-hari, yang dapat dipraktekkan, yang dapat dibuktikan, dapat diuji. Bukan sebuah janji yang muluk-muluk, wah mesti begini begitu, bukan. Ini yang terjadi sehari-hari. Semua yang telah digambarkan, yang terjadi, yang telah disaksikan, yang benar-benar dapat diuji. Karena itu saya percaya orang yang hatinya berpaut pada Tuhan akan melihat pemberitaan firman Tuhan yang murni, dan melihat di dalamnya ada isinya, jawaban-jawaban kehidupan. Nah, saudara, ada 3 hal mendasar yang membuat bahtera hidup, yang membuat perahu kehidupan kita bisa tenggelam. Saya bagikan 3 hal yang mendasar ini lebih dulu menurut parameter kitab suci tentunya. Mari yang pertama kita lihat di dalam Yeremia 2 ayat 13. Yeremia 2 ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat, mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri,
yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Amin. Hal pertama yang mendasar yang membuat bahtera hidup, perahu kehidupan kita bisa tenggelam. Yang pertama, ada kebocoran, saudara. Ini tidak bisa dihindari. Rembesan air masuk dalam perahu. Ada suatu lubang, ada suatu celah yang membuat air masuk, saudara. Saya ingat kejadian-kejadian yang lalu. Ketika kamar putri saya, temboknya tiba-tiba rembesan air di tembok, saudara. Di tembok yang berdiri koko itu, rembes masuk kemudian merusakin plafon. Yang ketika saya periksa ternyata masuknya lewat celah-celah pori-pori tembok, saudara. Saya izin tetangga sebelah manjat atap tetangga untuk ngecat, saudara. Cari tukang untuk manjat gitu susah, jadi akhirnya manjat sendiri. Perlu pengorbanan, dan setelah di aquaproof hilang bocornya, saudara. Jadi selama ada kebocoran, hanya masalah waktu. Hidupmu, keluargamu akan tenggelam. Jadi selama saudara biarkan celah dan kebocoran ada di dalam hidupmu, di balik perbuatan dosa, di balik perbuatan menentang firman, dibuatnya kehidupan seakan-akan seperti sebuah sandiwara. Ini cepat lambat engkau akan masuki masa sulit, kesusahan, baik buat pribadi maupun buat keluargamu, karena pasti akan tenggelam, saudara. Karena itu, saudara, Tuhan mengajarkan kepada kita jangan kompromi terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan kebinasaan, yaitu perbuatan-perbuatan dosa. Kalau saudara biarkan, saudara izinkan, saudara kompromi, itu makin lama celah itu, resapan air, rembesan air itu akan membuat lubang celahnya semakin besar. Hanya hitungan waktu sebelum akhirnya benar-benar bahtera hidup, perahu kehidupan saudara akan tenggelam. Dan saat tenggelam di tengah-tengah badai, di tengah-tengah gelombang yang besar, tidak ada yang bisa menolong. Ini yang terjadi di mana-mana hari ini. Ada banyak orang panik baru cari Tuhan. Ada banyak orang ketakutan baru cari Tuhan. Ada banyak orang merasa hidupnya nggak ada lagi kekuatan, tidak ada lagi pertolongan, tersudutkan, jalan kehidupannya buntu, baru mereka cari-cari Tuhan. Saudara, sebenarnya sudah nggak terlambat. Cari Tuhan sedini mungkin. Cari Tuhan sesiap-siapnya sebelum segala sesuatu terjadi, saudara. Karena itu Kitab Suci berkata Tuhan membentangkan kedua tangannya. Dia menanti-nantikan ketika kita mau cari Dia, mau datang kepada Dia, mau ngetuk pintu, mau mencari Dia, mau meminta-minta jawaban. Karena Dia hendak berbuat baik kepada umatnya. Ini waktunya bagi setiap kita di tahun ini. Jangan lagi tunggu-tunggu hal seperti ini. Nah, saudara, kebocoran ini saya tidak bagikan secara luas, tapi saya akan masukkan pada dimensi Kitab Suci. Dalam Pengkhotbah 10 ayat 18 dikatakan begini. Oleh karena kepalasan runtuhlah atap, dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah. Nah ini, saudara, ternyata kebocoran di dalam kehidupan kekristenan kita, di dalam kehidupan sehari-hari kita, itu dipicu oleh rasa malas dan suka menunda-nunda. Nanti ya, ntar aja. Oh itu gampang, beres. Nggak dibuat, nggak dikerjakan. Ada banyak orang, yes, 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 oke, tapi sebatas kata-kata. Di dalam kehidupan rohani pun sering kita terjebak. Kasihan ya, sedih dengernya. Kasihan ya, hanya sebatas bibir, tidak ada perbuatan yang mengikuti semua rasa itu. Maka kemurahan hidupnya bukan kemurahan hidup dalam perbuatan, dalam tindakan iman, dalam tindakan kasih, tetapi sebatas cuma kata-kata. Maka tidak pernah berbalik buah-buah kehidupan yang jadi buah kehidupan yang nyata. Karena sebatas ya kasihan. Akhirnya ketika dia mengalami kesusahan besar, ada banyak orang hanya bilang, kasihan, nggak bisa tolong hidupnya. Mau seperti apa, saudaraku? Apakah hari ini kita terus membiarkan kemalasan dan terus sifat menunda-nunda, menyepelekan segala sesuatu, menggampangkan segala sesuatu itu masih ada di dalam bagian hidup kita? Ataukah tahun ini kita mulai berubah? Mulai tahun ini kita menyadari semua itu hal yang tidak baik di dalam kehidupan. Kita mulai mengubahnya. Nah, di dalam Amsal 20 ayat 19 dikatakan begini.
Siapa mengumpat, membuka rahasia. Sebab itu janganlah engkau bergaul dengan orang yang bocor mulut. Wow, orang bocor mulut. Ternyata orang bocor mulut suka mengumpat. Tetapi saudara, lebih jelas lagi melengkapi di dalam Indonesia Modern Bible yang dipakai sekelompok anak-anak Tuhan yang menggunakan kata Yahweh. Amsal 20 ayat 19. Seorang pemfitnah membuka rahasia. Janganlah bergaul dengan orang yang bocor mulut. Ternyata pengumpat itu sejajar sama dengan pemfitnah, saudara. Jadi orang yang bocor mulut itu ciri khasnya adalah pengumpat dan pemfitnah. Kitab suci berkata jangan bergaul. Kenapa? Karena ternyata setan masuk lewat celah bocor mulut. Orang sering dibuat ribut oleh seseorang yang ada di tengah-tengah di antara mereka yang bocor mulut, hingga yang kiri kanan berantem, sementara yang bocor mulut ini nggak menyadari ketika dia asal bicara tanpa hikmat, tanpa pengertian, asal ngomong, orang lain berantem. Maka ketika saudara terus bergaul, berantemnya muter-muter. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan setan curi terus dari hal-hal seperti itu. Seringkali anak-anak Tuhan diajarkan tentang hikmat berdiam. Kitab suci mencatat Maria, Bunda Maria, Mama Tuhan Yesus juga menyimpan dalam hati dengan diam. Kalau saudara baca dalam seluruh rumpun sejarah garis keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, ketika masa Yusuf tiba, ketika menafsirkan mimpi-mimpi, kitab suci berkata bapaknya menyimpannya dalam hati. Ada dalam kehidupan ini, tidak semua hal harus diucapkan. Dalam kehidupan ini tidak semua hal harus di-sharingkan. Tidak semua hal dalam hidup ini harus diceritakan ke orang-orang. Karena seringkali setan curi lewat celah-celah kebocoran mulut. Anak-anak Tuhan sulit mengerti bagian pelajaran ini karena jarang baca firman, jarang renungkan firman. Dan semua keadaan hari ini yang mendera hidup kita, semua keadaan yang mendera hidup kita hari ini, salah satu pemicunya adalah karena kita jarang baca dan renungkan firman. Bagaimana bisa menerapkan firman kalau nggak pernah baca dan merenungkannya secara pribadi? Bagaimana bisa ngerti hati Tuhan kalau nggak ngerti hukum-hukum Tuhan? Hari ini mari kita berbalik. Jangan sampai saudara, ada di antara kita sudah jadi pengajar, ada di antara kita sudah jadi pengkhotbah, ada di antara kita sudah berkorek nama Tuhan, belum pernah baca kitab suci, Kejadian sampai Wahyu selesai, belum pernah berdoa dan berpuasa, belum pernah berdoa syafaat, belum pernah menabur kebaikan. Jangan sampai kejadian seperti itu. Milikilah rekam jejak. Sebelum saudara mengajar, sebelum saudara jadi panutan, sebelum saudara melakukan segala sesuatu, buatlah dirimu menjalani dan melakukan segala sesuatu lebih dahulu, supaya matamu terang, matamu terbuka, supaya hatimu tanggap akan Tuhan sebelum kau bimbing orang lain. Karena itu saudara, jangan buru-buru mau jadi guru, jangan kejar-kejar ingin jadi guru. Karena setiap orang dituntut menurut apa yang diingini hatinya, menurut porsi yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidupnya. Tidak usah kejar yang berlebihan, kalau bukan bagianmu tidak usah dikejar. Karena setiap upah yang diberkati adalah upah yang mengerjakan di dalam ketaatan apa yang diperintahkan Tuhan, apa yang dikapasitaskan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan dalam hidup setiap orang pribadi, saudara. Nah saudara, ada satu kejadian yang menarik lagi. Ada teman, rekan sekerja Tuhan berkata gini, Pak Johan, ini pandemi nampaknya bisa sampai tahunan ya. Kita nggak bisa lagi ibadah dong ya. Kita nggak bisa persekutuan dong. Kita nggak bisa lagi ministry dong. Ini kirim kabar ke saya seperti itu. Kemudian ada juga kata-katanya, tapi nggak apa-apa lah, lebih baik gitu. Ada teman juga bilang, aku juga mulai ministry rugi kok. Nah, ini menjawab. Sementara sebagian besar ribut menganggap pelayanan cari keuntungan, ini ada teman yang di dalam pelayanan rugi terus. Mana yang benar, mana yang salah, saudara? Hari ini kita sedang melihat perdebatan dan jadi viral dan kesempatan untuk populer. Kalau saudara diskusi soal persepuluhan, wah naik, view-nya naik, viral. Ya keledai pun atau babi atau kucing atau kambing suruh ngomong pun, hal ini langsung populer mereka. Nanti dulu saudara,
Kalau saudara masih menyanjung mamon, menyanjung uang melebihi Tuhan, saudara tidak layak untuk melayani Tuhan, tidak layak untuk bicara atas nama Tuhan. Selama saudara menganggap uang lebih besar daripada Tuhan, saudara tidak punya kapasitas untuk bicara tentang Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang cemburu. Dia perlu dikasihi dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Tidak ada yang melebihi dia. Karena dikatakan jangan ada Allah yang lain. Kalau saudara masih menganggap uang melebihi Tuhan, sudah nggak usah diteruskan, saudara. Dunia lebih menawarkan hal di dalam keuangan. Di dalam Tuhan, saudara, mungkin ada sedikit kekeliruan. Saya berkata sedikit kekeliruan karena parameter uang dengan rohani itu jaraknya kan dekat. Antara berkat dengan uang itu kan satu gambaran. Masalah di dalam pengelolaan uang jangan dijadikan sebuah dasar untuk menuding bahwa semua kehidupan kekristenan, kehidupan rohani itu sudah sesat, keliru, saudara. Dan kemudian semua hal yang disebut di balik persembahan-persembahan itu kita hakimi sebagai hal yang wah nggak boleh dan tidak boleh. Nggak usah diributkan, saudara. Kitab suci itu masing-masing orang sudah ada rohnya. Tiap pribadi sudah ada pengurapannya, nggak perlu diajar orang lain. Kalau saudara meyakini Tuhan ada, meyakini kitab suci itu kepunyaan Tuhan, sebagaimana bentuk kasih, saudara jalanin semua yang tertulis di dalam kitab suci, semua perintah Tuhan jalanin. Kalau saudara nggak meyakini, sudah tinggalkan, nggak perlu ada Tuhan. Sesimpel itu aja di dalam kehidupan, nggak usah diributkan. Dan ketika saudara nggak suka, nggak usah mempengaruhi orang lain. Kenapa? Karena masuk neraka itu ternyata rombongan, saudara. Narik kepahitan, narik orang-orang masuk neraka itu rombongan. Karena saya sudah tuliskan di dalam buku The Invisible bagaimana setan narik orang-orang masuk dalam dapur api. Sementara untuk masuk surga itu pribadi, harus seorang-seorang, harus pribadi-pribadi. Perlu kedewasaan, perlu kebijakan, perlu ketaatan, perlu kekudusan hidup yang penuh. Karena itu, saudara, di dalam anugerah Tuhan saya boleh sampaikan sebuah nasihat rohani. Tidak usah didebatkan lagi soal rohani. Kalau saudara cinta Tuhan, apa yang tertulis di dalam kitab suci saudara yakini, saudara kerjakan, dan kerjakan dengan catatan harus dengan ketulusan dan kemurnian, pasti berbuah. Kalau sudah berbuah, saudara tidak akan terpengaruhi oleh perdebatan rohani apapun. Tapi selama saudara masih berdebat, menganggap ini itu, berhentilah sejenak, saudara. Kenapa saya berkata berhenti sejenak? Karena nanti begini loh, saudara, pada satu titik ketika kita melakukan segala sesuatu, kita sebenarnya sedang berseteru dengan saudara-saudara seiman. Baik mereka punya jawatan sebagai pendeta, sebagai gembala, sebagai penginjil, atau punya kedudukan sebagai ketua sebuah organisasi rohani, saudara sebenarnya sedang berseteru dengan mereka. Tapi ketika kita ributkan sesuatu yang tertulis di dalam kitab suci, sebenarnya tanpa sadar kita sedang berseteru dengan Tuhan. Kalau saudara berseru dengan Tuhan, dan saudara tidak bisa menyangkali, kehidupan sudah membuktikan tahun 2020 ini Tuhan begitu nyatanya. Siapa yang tolong hidup kita nanti? Lihat dua penjahat yang berseteru di kiri kanan salib Yesus. Apa saudara mau ambil bagian di antara dua penjahat ini? Ataukah lebih baik kita memilih diam, menyadari keadaan diri kita sendiri? Apakah kita sudah hidup benar? Apakah kita melakukan semua hal di dalam perdebatan rohani, perselisihan rohani itu didasarkan ketulusan kemurnian, ataukah sebenarnya dari dengki, dari kekecewaan dan kepahitan dasarnya? Kita mesti menyadari hal seperti itu, saudara. Kenapa saya ingin sampaikan seperti ini? Karena seperti awal tadi saya katakan bahwa pengajaran-pengajaran ini tidak populer. Banyak orang menghindarinya, tetapi saya ingin sampaikan secara murni supaya menjadi sebuah bahan perenungan. Di balik semua yang rusak, di balik semua penyembahan pada masa perjanjian lama, Tuhan masih menyimpan orang-orang benar, masih memelihara orang-orang yang murni, supaya jadi contoh dan panutan. Dan Tuhan masih melihat mereka sebagai alasan untuk tolong banyak orang, saudara. Karena itu kita belajar satu titik ini, jangan bergaul dengan pengumpat dan pemfitnah, karena kebocoran mulutnya itu merusak hidupmu. Mari kita lihat bagian yang kedua. Kisah Para Rasul 27 ayat 41 sampai yang ke-44. Tetapi mereka melanggar busur pasir dan terpandaskan kapal itu. Hawannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat.
Pada waktu itu prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan menggunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Amin. Yang kedua yang membuat bahtera hidup, perahu kehidupan kita bisa tenggelam, itu karena hantaman gelombang. Seperti cerita tadi, kita bisa melihat angin yang besar, sesuatu yang dari luar datangnya, bukan dari dalam diri kita, bukan karena kita atau dipuji oleh siapapun. Ini sesuatu murni alam yang berbicara. Sebagaimana yang terjadi hari ini, ada banyak teori, ada banyak pendapat yang berkata ini yang menciptakan virus, ini yang menciptakan virus. Nah, saudara kalau terus dengar, baca, nggak akan ada habis. Entah siapa lagi, entah teori apalagi, entah praduga apalagi. Saya berkata dalam kehidupan, jikalau tidak ada dasar dalil yang jelas, sebaiknya lewatkan saja, saudaraku. Atau saudara jangan masukkan dalam hati, apalagi dalam pikiran, tapi jadikan sebatas hiburan saja. Karena segala sesuatu di dunia ini harus ada kepastiannya. Kalau sudah tahu bahwa ini pemicunya, ini pembuatnya, udah gampang tangkap aja. Karena ada dasarnya, ada buktinya. Kalau nggak ada, itu praduga. Dan kalau itu masuk ke dalam ranah hukum, itu jadi pencemaran nama baik, saudara. Karena itu dalam hidup ini, mari belajar berhikmat. Dan belajarlah hidup bijaksana. Supaya jangan terombang-ambing oleh berbagai permainan, pengajaran, dan pendapat-pendapat yang tidak mendasar. Kan itu gelombang, terombang-ambing. Akhirnya kita mendua hati, dan pada akhirnya kita nggak tahu lagi mana yang benar, mana yang salah. Dan celaka 12. Karena dalam kehidupan, ketika orang terus hidup di dalam kesalahan, terus hidup di dalam dosa, pada akhirnya semua dosa kesalahan menjadi sesuatu yang dianggap benar. Dan ketika yang kebenaran datang, dianggap sesuatu yang asing. Inilah kehidupan. Ketika hal-hal rohani disesatkan, ketika hal-hal rohani dibawa di dalam sebuah bentuk penyimpangan, terus ada dijalani bertahun-tahun, dan semua itu menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari. Dan ketika yang dari Tuhan, yang benar datang, yang murni datang, itu pada akhirnya jadi sesuatu yang asing, yang sulit untuk diterima. Kitab suci menggambarkan semua itu 3,5 tahun Tuhan Yesus melayani. Peperangan terbesar saat itu adalah yang seperti itu. Ketika ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ketika ragi Farisi dan Taurat itu mengkamirkan bangsa pilihan Tuhan, maka ketika firman yang menjadi manusia itu datang, manusia yang menjadi firman itu menjawab semua, menyembuhkan yang sakit, mencelikkan mata yang buta, yang timpang, yang lumpuh berjalan, melompat, menari-nari, yang kusta ditahirkan, tahun rahmat Tuhan diberitakan. Itu menjadi sesuatu yang sulit diterima. Kenapa? Karena pada akhirnya yang terbentuk adalah hal-hal agamawi. Merasa diri sendiri lebih benar, merasa diri sendiri yang punya sorga, merasa tanpa mereka, di luar mereka tidak ada yang tahu tentang Tuhan. Ini menjadi penyesatan yang luar biasa. Hari ini kitab suci menggambarkan kepada kita, Tuhan ingin kita mencapai hati yang lembut. Lembut itu ditandai dengan kerendahan hati, mau belajar, mau menerima, mau mengkoreksi, mau melihat segala sesuatu dengan cara Tuhan yang lebih luas. Tidak tersudutkan pada hal kesempitan, sumbunya pendek, emosinya besar, hingga pada akhirnya melihat segala sesuatu tidak lagi menjadi sebuah hal yang memberkati. Itu suatu jalan yang mulai menyimpang, saudaraku. Mari kita belajar hari ini kembali pada kasih Tuhan yang murni. Dalam kesederhanaan Yesus, kita melihat segala hal, kita belajar di baliknya. Tidak perlu menyalahkan orang lain, tidak perlu berseteru, tidak perlu berselisih. Mari kita terus mengkoreksi diri, saudara. Ketika saudara susah, nggak ada orang yang peduli, saudara. Ingat itu kuncinya. Jangan berharap pertolongan datang dari manusia, saudara. Kalau saudara andalkan manusia, saudara akan kecewa. Andalkan Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa menggerakkan manusia-manusia yang tulus murni untuk memberkati hidupmu. Jangan cari pertolongan pada manusia, saudara. Saudara akan kecewa.
Ada banyak hal sudah saya lihat dalam kehidupan ini. Manusia-manusia serohani apapun, kalau tidak ada hidup takut akan Tuhan, kalau tidak sungguh-sungguh mengenal akan Tuhan dan berjumpa pribadi dengan Yesus, susah untuk dipegang, saudara. Ini kuncinya. Karena itu, kalau di dalam hidupmu dianugerahkan Tuhan, orang-orang yang karib dengan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, rekam jejaknya, keluarganya jelas, mereka berjumpa pribadi dengan Tuhan, kehidupannya murni, tanpa pamrih, tulus. Jangan lepaskan anugerah-anugerah ini. Karena tidak setiap generasi punya seperti ini. Kalau saudara belajar tentang kehidupan Henokh, orang yang diangkat hidup-hidup, yang hilang, yang tidak ada lagi itu, ada orang-orang berkumpul dengannya, saudara. Kalau saudara belajar tentang sejarahnya, saudara akan menemukan dia mengajarkan Tuhan secara murni. Dan suatu masa ketika dia akan diangkat hidup-hidup dan tidak ada lagi itu, semua orang itu tahu, karena berkali-kali Henokh memberitahukan bahwa suatu masa dia akan tidak ada lagi. Sebagaimana Nabi Elia akan terangkat, rombongan Nabi dari jauh berkata kepada Elisa, "Tidakkah engkau tahu Tuhanmu akan diangkat? Tidakkah engkau tahu bahwa Tuhanmu akan diambil Tuhan?" "Shh, diam, aku tahu itu," kata Elisa. Karena itu setiap orang harus punya kedalaman Yesus di dalam dirinya. Setiap orang harus punya Roh Kudus di dalam dirinya, dan pengalaman firman, pengalaman pribadi bersama Tuhan itu mutlak harus ada. Kenapa? Terlalu banyak suara dalam kehidupan ini, terlalu banyak perdebatan dalam kehidupan ini, terlalu banyak perselisihan dalam kehidupan rohani ini. Kalau saudara nggak punya pijakannya, tidak punya momentumnya, tidak punya dasarnya, tidak punya pengenalan akan Tuhannya, saudara akan mudah kena gelombang ini. Dan saudara yang tidak punya pegangan, cepat lambat dengan goncangan gelombang, air akan masuk dan perahu bahtera kehidupanmu juga akan tenggelam. Tetapi orang yang memiliki Tuhan, mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, biasanya adalah orang-orang yang memilih berdiam, menjauhkan diri dari hal-hal yang dianggapnya tidak berguna. Karena itu saudara, kalau saudara menemukan ada anak-anak Tuhan sedikit berkata-kata, kalau mereka golongan bendahara sorga, bangsawan Tuhan, kaum ningrat Tuhan, yang sedikit berkata-kata ini biasanya orang yang suka menabur, yang jumlahnya besar, saudara. Tapi mereka nggak pernah lakukan pemberitaan, nggak pernah cerita. Kenapa? Karena dalam diam mereka lakukan firman, dan kembalian Tuhan pada hidup mereka itu luar biasa. Tapi mereka, saudara, orang-orang yang memilih untuk tersembunyi. Padahal di balik kehidupan orang-orang kaum bangsawan ningrat, orang-orang setiawan dan budiman Tuhan ini, kalau saudara bergaul dan terbuka dan karib dengan mereka, kisah pengalaman dan kesaksian hidup mereka itu luar biasa. Nah, sementara ada juga orang-orang yang suka keluar-keluar bocor mulut, "Wah, aku ini." Kalau saudara periksa, saudara, yang diceritanya itu saudara bayangkan, wah, nilainya saudara, janda memberi lebih banyak dari mereka, tapi kata-kata mereka konglomerat aja kalah ceritanya, saudara. Karena itu ingat sebuah petunjuk, sebuah perumpamaan yang sering kita belajar semasa kita sekolah, tong kosong nyaring bunyinya. Mari kita lihat bagian yang ketiga, Keluaran 14 ayat 26 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu, demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka.
Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantam di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Amin. Amin. Bagian yang ketiga yang akan membuat kapal hidupmu, bahtera hidupmu bisa tenggelam apabila engkau tidak siap ketika hari Tuhan tiba. Saudara terkasih, kita belajar tentang apa yang dituliskan di dalam Keluaran 14 ayat 26 sampai 31 pada zaman Musa. Saudara, bangsa Israel punya bahtera kehidupan. Mereka punya perahu, tapi yang kasat mata. Yang bisa dilihat bangsa Israel saat itu, yang kasat mata itu nampaknya seperti tiang awan dan tiang api, saudara. Dan Tuhan sudah pesankan ada satu kapten, ada satu nahkodanya yang berjalan di depan. Dia bisa pindah di depan, bisa pindah di belakang. Ketika bangsa Mesir hendak mencapai bangsa Israel, ketika Fir'aun dengan pasukannya hendak mencapai, dia berubah jadi angin puting beliung. Dia membuat perbedaan waktu, membuat gelap, hingga akhirnya Fir'aun dengan pasukannya tidak bisa sampai kepada bangsa Israel. Dan saat itu Laut Tebriu harus diseberangi, karena itu jalan yang ada di depan mata. Dan Musa mengulurkan tongkatnya atas Laut Tebriu. Laut terbelah. Menurut catatan kitab suci, laut itu menjadi tembok, dan bangsa Israel menyeberang lewat bahtera kehidupan yang kasat mata, the invisible of bahtera ini, saudara. Mereka nyeberang. Mereka bisa lewati, sampai bayi binatang pun bisa lewat, bayi kecil pun lewat, sampai seluruh bangsa Israel itu lewat, nyebrang, tidak tenggelam. Tapi saudara lihat pada hari Tuhan, ketika Fir'aun dengan pasukan menyeberang masuk ke Laut Tebriu itu, kitab suci berkata laut yang seperti tembok itu menutupnya, dan sebagian besar mati di sana, saudara. Hari Tuhan, tahun 2020 ini adalah hari Tuhan. Tuhan izinkan pandemi virus corona COVID-19 ini melanda bangsa-bangsa, dan 31 Desember 2019 Tuhan sudah pesankan krisis atas bangsa-bangsa. Seluruh bangsa krisis. Hari ini tidak ada yang kuat, saudara. Tidak semua area diberkati dan tidak semua area kena krisis. Ada sebagian kena krisis, sebagian kena berkat. Jadi hidup ini dibagi dua arus hari ini. Yang tenggelam bayar harga, krisis. Bangkrut, hancur. Sementara yang masuk area terang, diangkat, diberkati. Wah, luar biasa. Richie punya restoran apa namanya? Fatwell. Richie punya seorang sahabat baik yang karib dan punya hubungan baik di balik profesi Richie sebagai food blogger. Karib ngirim makanan ke Richie banyak sekali, saudara ya, sering banget. Dan ini ternyata sebuah resto yang meskipun nggak perlu buka, saudara, ini meledak sampai nggak sanggup terima orderan, sampai antri-antri, saudara. Sementara ada banyak restoran yang lain collect dan tutup. Nah, Richie ini food blogger yang unik. Di tengah krisis seperti ini, dia sering dapat kiriman-kiriman dari Bali, dari banyak resto, saudara. Kenapa? Karena orang melihat di dalam tulisannya ada bahasa-bahasa ketulusan. Ada bahasa-bahasa yang menggambarkan itulah objektivitas, keadilan, kebenaran, kejujuran, dan integritas di setiap tulisannya. Maka meskipun kondisi tak biasa ini terjadi, ada banyak restoran-restoran yang mengirimkan Richie berkat dan minta review. Wah, saya lihat ini pekerjaan yang menjadi berkat, saudara. Nggak perlu datang mengunjungi restoran-restoran yang kirim makanan. Hingga dampaknya adalah seisi rumah ini habis doa puasa kemarin tambah subur. Ditambah lagi ada banyak anak-anak Tuhan dari Surabaya kirim ayam ke kami, saudara. Karena dengar-dengar kata ayam, ada yang memberkati kami dengan beras. Tetapi hal-hal seperti ini, saudara, sekali lagi, apa yang kita terima tidak untuk menggemukkan diri kita, tidak untuk membuat kita tambah obesitas, tapi kita salurkan. Ada yang memberkati kopi, saudara, beberapa karton, kami bagikan. Satpam, security, orang-orang di jalan, tukang pemungut sampah, semua yang kami temui. Kenapa, saudara? Karena kalau semua hal kita simpan,
dan akhirnya membusuk. Itu mendukakan roh, saudara. Semua yang kita terima dalam hidup ini kita mesti salurkan, saudara. Kenapa harus kita salurkan? Karena itu kunci dalam kehidupan. Kalau saudara tahu pada bagian kedua, gelombang itu begitu besarnya. Kalau saudara simpan terus semua dalam kehidupan, dan ketika hari Tuhan tiba, tenggelam. Terkadang dalam hidup menyalurkan kemerdekaan ringan rasanya ketika kita mulai melepaskan pemberian. Karena kasih itu memberi, kasih itu membahagiakan orang lain, kasih itu melihat penderitaan orang lain sebagai bagian yang diempati, hingga tindakan kasih, tindakan iman disalurkan. Perahu kita akan ringan. Seperti apapun badainya, seperti apapun pandeminya, seperti apapun krisisnya, perahu ini ikut naik, saudara. Kenapa? Di balik semua goncangan, di balik semua musibah, berkat Tuhan ada. Dan Tuhan menunjukkan di tengah-tengah hal yang tidak mungkin lah, mukjizat terbesar terjadi. Karena itu saudara, salurkan. Kalau saudara tahu ini masa-masa waktu yang begitu banyak, saya bagikan sedikit pengalaman pribadi yang mungkin saudara bilang, benarkah? Terus tanya benarkah, tapi itu sudah berbuah dalam kehidupan kami. Yang pertama, sebelum masa pandemi ini terjadi, sepulang saya pelayanan dari kota Surabaya, Jombang, dan Jawa Timur sekitarnya, Tuhan ingetin saya tentang ini, saudara, berangkas tabungan, saudara. Kami ini kan bertahun-tahun nabung, saudara ya, bongkahan emas yang ada di depan garasi, saudara. Namanya septic tank, saudara. Saudara tahu, setiap rumah pasti ada berangkas septic tank, saudara. Tuhan bilang sama saya, sudah waktunya dikuras. Saya satu kali jalan, ketemu sama petugas yang lagi nyetirin truk septic tank di perempatan Pramuka, saudara. Saya turun, emasnya lihat saya sapa, ternyata orang Jawa, saudara, orang Jawa ya. Jadi begitu saya senang, begitu saya telepon, besok datang, saudara. Terus kasih harga spesial. Oh, Mas Jo, tak kasih harga spesial yo. Ya wis. Saudara, memberkati saya dengan harga spesial, dengan pelayanan, saudara. Sampai dikasih lihat ini. Wah, ini pelayanan saya sampai bilang, loh, petugas septic tank aja begitu memberkati, saudara. Ini perintah Tuhan untuk nguras. Belum saya selesai, tetangga saya semua pada minta jasanya. Jadi lihat, orang yang sekitar kita ketika ingin memberkati kita pun, berkatnya langsung berbuah dalam hidup mereka. Karena tahun 2020 ini tahun berkat yang langsung berbuah, saudara. Jadi saya bisa lihat ini di luar Tuhan, saudara. Orang ingin memberkati kita yang kita bayar dengan harga spesial, dengan pelayanan yang wah, saya berkata memberkati banget. Kemudian Bu Angel dengan anak-anak bikinin sirup, saudara. Oh, dia minum juga senang. Oh, senang banget, saudara. Pokoknya puas urusan satu septic tank. Sampai tetangga bilang begini pelayanannya. Dan lihat berkat itu, saudara, ngalirnya di antara orang-orang yang punya hati saling memberkati. Maka di akhir zaman, orang benar berkumpul dengan orang benar, orang kudus berkumpul dengan orang kudus, orang benar dan orang kudus dari satu komunitas kumpulan aliran rohnya. Sementara yang hidup tak karu-karuan itu ya terpisah dan berkumpul sendiri. Jadi saudara mesti tahu akan ada pemisahan. Akhir zaman, tahun 2020 ini dimulai, pemisahan terjadi di mana-mana antara orang yang hidup di dalam roh dengan yang hidup dari daging. Orang yang takut akan Tuhan, yang cinta Tuhan, yang benar-benar ada Tuhannya, terpisah dengan yang agamawi, yang penuh kepalsuan dan kemunafikan. Tahun ini mulai terjadi pemisahan. Itu yang pertama, saudara. Jadi murah septic tank. Tuhan bilang sudah selayaknya. Saya bilang iya, turas. Karena saya merasa ada beberapa area hidup kok berat. Itu yang pertama. Yang kedua, kami mulai membersihkan wilayah-wilayah rumah yang gudang, lemari di bawah tangga rumah, mulai bersihkan. Dan ada barang-barang yang sudah lebih dari 6 bulan tidak terpakai dan diamati tidak terpakai. Panggil pemiliknya, Richie, Rehwell, Serat, Bu Angel, panggil semua papa saya. Ini masih pakai enggak? Ini ada enggak? Salurkan. Jangan ditimbun. Karena kalau ditimbun, itu nambah memberatkan bahtera kehidupan kita. Yang saudara sudah nggak kepakai lebih dari 6 bulan, yang saudara tahu orang lain lebih perlu, salurkan. Let it go from your heart. Karena seringkali di dalam kehidupan ini kita punya rasa sayang yang palsu. Seringkali kita bilang sayang ya, jangan dibuang, sayang ya. Sayang itu mematikan hidup kita karena bahtera hidup kita jadi tambah berat. Gudang kita penuh, lemari kita penuh, hidup kita jadi sumpah.
ketika saudara bilang, wah orang lain lebih perlu, kamu mengosongkan, Tuhan yang ngisi. Dan kalau bejanamu kosong, baru ada tempat untuk diisi yang baru. Salurkan. Berilah, maka kamu akan diberi. Ini anugerah. Ini anugerah. Dan ketika kita melayani anak-anak Tuhan di dalam multimedia, Bu Angel ngalami banyak sukacita karena ketemu orang-orang setiawan, orang-orang yang penuh kemurahan, orang-orang yang luar biasa dalam anugerah Tuhan. Saya berdoa buat orang-orang yang sudah berinteraksi dengan tim Father's Miracle ini. Berkat Tuhan atasmu melimpah-limpah. Apa yang engkau berkati, apa yang engkau lakukan di dalam ketaatan sesuai pimpinan Roh, biar kembali lipat kali ganda buat hidupmu, buat keluargamu, buat masa depanmu, buat semua aspek kehidupanmu. Doa berkat ini engkau terima sisi rumahmu, sisi keluargamu, di dalam nama Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Saudara, ini bersihkan. Bersihkan. Dan lalu kemudian setelah semua kami kerjakan, saya sempat berjemur sebentar di depan rumah. Begitu saya menoleh, saya lihat pohon mangga kami mulai berbunga lagi, saudara. Dan begitu saya lihat ke atas pohon mangga itu, ternyata di atasnya ada sarang burung, saudara. Pantesan tiap sore pagi burung itu berkicau terus, burung-burung liar, saudara. Jadi dalam hidup ini, kalau saudara mengikuti Tuhan, siap mengikuti pergerakan Roh, saudara taat, saudara ngerti Tuhan, saudara lakukan, kelihatannya hal biasa, saudara. Bahkan mungkin dalam kitab suci tersembunyi semua hal-hal yang kita buat ini. Cepat lambat saudara akan lihat buah. Karena ikut Tuhan harus ada buahnya. Kalau ikut Tuhan tidak berbuah, berarti saudara sedang di dalam masa cuma tumbuh daun-daun. Pada satu masa seperti pohon ara, pasti di hati Tuhan harus berbuah. Harus berbuah, itu kuncinya. Nah, kita sudah lihat 3 bagian ini. Jangan sampai kejadian di dalam hidup kita 3 hal yang membuat bahtera hidup kita tenggelam. Kebocoran, hantaman gelombang, dan tidak siap pada hari Tuhan. Jangan sampai 3 hal ini mendera hidup kita, menghancurkan hidup kita, dan kemudian kita berkata, aduh sayangnya. Terlambat. Terlambat. Ada beberapa rekan-rekan sekerja Tuhan kontak saya, saudara. Ada beberapa teman-teman sejawat mengalami serangan ini. Saya sempat berdoa lewat telepon. Ada beberapa anak-anak rohani yang berprofesi juga minta dukungan khusus dan mengalami serangan khusus, maka saya sempat doakan lewat telepon. Tapi saya mau pesankan secara khusus, ini amatan saya selama 22 tahun. Dalam hidup ini tidak usah gagah-gagahan. Dalam hidup ini tidak usah pamer tegar tengkuk. Dalam hidup ini tidak usah pamer kecongkakan, saudara. Ini saya pesankan khusus. Kenapa? Karena saya melihat banyak kejadian lewat kehidupan orang-orang rohani. 22 tahun saya amati. Lebih baik jadilah orang yang humble, rendah hati, lemah lembut, dan supel, saudara. Siapapun tegur, siapapun yang ajak saudara ngobrol, saudara sambut dengan ramah. Cerminkan Yesus lewat perilaku hidup sehari-harimu. Jangan keangkuhan engkau beri, engkau tonjolkan dalam hidupmu. Karena semua itu buahnya mengerikan, saudaraku. Beberapa kali anak-anak Tuhan disapa, jawabannya ketus sekali. Jawabannya, wah ini anak Tuhan apa anak setan ya? Ngerti, saudara? Karena nggak mencerminkan hal-hal seperti itu. Dan dilihat tuh, nggak bisa diajak ngomong. Ada banyak sekali anak-anak Tuhan menganggap uang recehan yang dia pegang, menganggap dirinya sudah bangsawan, saudara. Sementara orang yang pegang uang itu porsi besar, menganggap dirinya itu seperti orang biasa. Ini terbalik. Yang jelata menganggap dirinya bangsawan, yang bangsawan Tuhan malah menempatkan dirinya seperti orang jelata. Ini tuh, kehidupan sering terbalik seperti itu. Dan kami ketemu dua-dua golongan ini, saudara. Yang bangsawannya Tuhan, rendah hati, humble, kalau ngobrol, kalau WA, kalau ini, wah orang budi pekerti dan penuh etika dan norma, dan wah bangsawan sekali. Sementara yang jelata, saudara, ya ampun, haleluya 50 kali. Dan apa? Ngeri. Lihat. Nah nanti setelah hari Tuhan tiba, terjadi hari upah, hari penghakiman, hari pengadilan.
Bangsawan tuh makin hebat, makin dipakai Tuhan, malah disingkirin, disimpan Tuhan di tempat-tempat di negara-negara yang aman, dan hidup mereka penuh damai sejahtera dan berlimpah-limpah. Dalam keadaan yang jauh mereka masih terus memberkati, mereka terus berpegang komitmen, mereka terus lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sementara yang jelata, waduh, penyakitan, ngalami macam-macam keluarganya ini makin terpuruk. Nah ini saudara, saya ngamatin ini saudara. Perilaku dalam kekristenan ini penting untuk disadari. Itu kuncinya. Kalau saudara tidak menyadari ini, hari Tuhan tiba, hancur hidupmu. Dan bagian yang terakhir, satu-satunya hal yang dituliskan kitab suci, supaya bahtera hidupmu aman, supaya perahu hidupmu terus terangkat di tengah gelombang dan di tengah pencobaan, di tengah penyakit, di tengah hari Tuhan. Cuma satu jawabannya di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai yang 25. Angin ribut diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekoyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Amin. Siapakah gerangannya orang ini? Yesus itu dipertanyakan murid-muridnya, karena mereka takjub melihat bagaimana dia menghardik angin itu, membuat angin itu berhenti dari amukannya, dan semua jadi tenang, danau pun tenang, saudara. Hanya Yesus yang bisa menghardik, dan hanya ini jawabannya, ada Yesus di dalam hidupmu. Maka bahtera hidupmu, perahu kehidupanmu, keluargamu, bisnismu, pelayananmu, seluruh aspek hidupmu aman, karena ada Yesus di dalamnya. Biarkan Yesus makin besar, biarkan Yesus makin dimuliakan lewat semua yang ada di area hidupmu, karena itu jawabannya. Dan itulah semua jawaban di balik kehidupan ini. Dan kita pun di dalam kehidupan ini, jangan pernah ambil sedikit pun bagian yang disebut dengan mencuri kemuliaan. Karena semua datang daripada Tuhan. Semua perlu pembuktian, semua perlu buah, dan semua perlu pengujian. Di balik semua itu, hasil akhirnya harus memuliakan Yesus. Karena Yesus jawaban, saudara. Saudara, dalam satu minggu ini, ada satu mimpi yang meresahkan saya sekali, saudara. Saya teringat, lewat mimpi ini saya terjaga dan saya langsung teringat sebuah film. Kalau saudara ada nonton, saudara penggemar film kungfu, saudara pernah nonton film musuhnya Bruce Lee yang bernama Ip Man, saudara. Ada satu seri di mana masa penjajahan, masa kesulitan datang, satu kantong beras itu bisa didapatkan dengan bertarung dan dengan darah-darah, saudara. Dan begitu dibuka, saudara, beras itu sebagian besar itu bisa jadi tepung karena sudah lapuk, saudara. Nah ini saya mimpi ini di dalam satu minggu ini, saudara. Sebuah kantong beras ketika dibentangkan itu lapuk di dalamnya, saudara. Saya cemas sekali karena ini memberikan sebuah isyarat roh bahwa krisis akan segera datang lagi. Krisis yang akan terjadi 1 bulan masa kesusahan besar itu ternyata belum tentu bisa dihindari, saudara. Tetapi Tuhan pesankan kepada saya, orang-orang yang berharap kepadaku, orang-orang yang sungguh-sungguh setia kepadaku, di tengah masa krisis itu, Tuhan tetap akan pelihara hidup mereka sesuai janjinya. Di tanah Goshen, Tuhan akan pelihara mereka, lindungi mereka, jamin hidup mereka. Karena Tuhan akan kirimkan orang-orang setiawan, bendahara-bendahara, kaum ningrat Tuhan,
untuk menyalurkan berkat. Karena itu saudara, orang benar berkumpul dengan orang benar, orang yang diberkati kumpul dengan orang-orang yang diberkati akan makin diberkati. Sementara yang agamawi, yang palsu, yang penuh kemunafikan terus berseteru, terus bikin huru-hara, dan biarkan mereka terus seperti itu. Tetapi kita yang mencari Tuhan, mari capai hidup takut akan Tuhan, introspeksi diri bersama keluarga, semakin karib, semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak waktu perenungan, semakin banyak waktu berdoa syafaat, pahami arti kehidupan ini. Karena segala sesuatunya adalah hitungan hari-hari yang berharga, saudaraku. Saya percaya ini jawaban buat semua kita. Kalau sampai tidak bisa dihindari, krisis itu benar-benar datang. Tetapi di dalam kehidupan, di hari Tuhan itu, kita kedapatan orang-orang setiawan, orang-orang yang betul dipagari tembok api Tuhan, orang-orang yang betul-betul dibawa Tuhan masuk ke tanah Goshen. Adalah orang-orang yang betul-betul hidupnya adalah kesaksian bagi kebesaran Yesus Kristus Tuhan. Anugerah Tuhan besar di tengah-tengah kita, saudara terkasih. Kita tidak tahu Mei Juni ini apa perkembangannya, tetapi hati kita tetap berdoa ke seluruh komponen pemerintahan rakyat Nusantara mencapai satu kesadaran yang sama di dalam kehidupan sehari-hari, bisa tahu bahwa masa ini bukan untuk masa diremehkan, ini masa untuk serius dan semua harus peduli. Kenapa? Yang mengerikan adalah kalau satu terkena, jangkitannya satu keluarga, saudaraku. Jadi kita harus punya rasa sayang, bukan karena kenekatan kita, bukan karena keberanian kita. Ini bukan hal seperti itu. Karena kalau sekali kena, saudara, dan yang lebih ngeri lagi, saudara, kena tetapi itu sebagai karier, kena tapi tidak nampak, pulang bawa pulang, satu keluarga kena, itu lebih mengerikan, saudara. Jadi hari ini adalah hari-hari dibutuhkan bagaimanakah manusia punya hati yang bijaksana dan sayang keluarga. Tidak takut, tidak perlu takut, tetapi bijaksana. Itu kuncinya. Anugerah Tuhan di tengah-tengah kita. Apa yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita, ada baiknya kita renungkan, kita resapi dengan hati yang bijaksana, kita bisa menemukan Tuhan. Karena segala sesuatu di luar Tuhan, isinya adalah kebinasaan. Karena di dalam Yesus kita tinggal, kita berbuah. Karena itu saudara, sekali lagi, mari capai Tuhan, ketemu muka sama Tuhan, alami Tuhan, muliakan Tuhan, dan jadi saksi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam kerajaan sorga, kami sudah dengar akan isi hatimu. Anugerahkan kasih-Mu bagi setiap kami. Lihat tangan-tangan yang terangkat saat ini Tuhan. Satu rumpun keluarga cukup diwakili satu orang Tuhan. Ketika mereka mengangkat tangan, anugerah-Mu ada. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, roh pemeliharaan Tuhan, janji-janji Tuhan, Engkau telah berfirman, Kau melindungi kami, memagar kami dengan tembok api. Itu ya dan amin. Kau meluputkan kami dari semua kekejutan pagi, siang, dan malam. Dari penyakit sampar, penyakit menular, dari virus corona COVID-19 ini tidak menyentuh kami dan keluarga kami. Tidak menyentuh orang-orang yang takut akan Engkau. Kau memagarinya dan bahkan lingkungan tempat di mana dia tinggal, terang Tuhan memancar. Jadi berkat perlindungan dan kasih karunia Tuhan. Anugerahkan kasih-Mu dan berkati kami. Dan semua firman yang telah sampai kepada setiap kami jadi berkat yang luar biasa. Dan kami semakin haus lapar akan Engkau. Berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.